KPK kembali memeriksa tersangka Tubagus Hairi Wardana alias Wawan Rabu siang. Untuk mengetahui materi pemeriksaan, kita tanyakan langsung ke Tika Bermau yang ada di gedung KPK. Ya Tika, apa kasus yang melatar belakangi pemeriksaan terhadap tersangka Wawan hari ini? Ya, Luiza, KPK memang hari ini memanggil adik dari mantan Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Khosia, yaitu Tubagus Hairi Wardana alias Wawan, di mana Wawan ini merupakan tersangka dari kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus tindak pidana pencucian uang ini dilatar belakangi atau merupakan pengembangan dari kasus lainnya, yaitu kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan dan juga kasus korupsi atau kasus suap sengketa pilkada di Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Dan memang sampai saat ini Wawan diduga melakukan pencucian harta kekayaan dalam kapasitasnya sebagai komisaris utama PT Bali Pasifik Programa. Dan Wawan tadi datang memenuhi panggilan KPK pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dan baru saja ia selesai diperiksa oleh KPK. Namun pada saat ia usai menjalani pemeriksaan, Wawan sempat menyangkal dan ia enggan berkomentar lebih lanjut terkait tuduhan atau dugaan dari pihak penyidik KPK yang mengatakan bahwa Wawan ini diduga memiliki ada sekiranya 300 perusahaan yang tersebar di Provinsi Banten. Dan memang di sini sebelumnya ada dugaan dari penyidik KPK bahwa Wawan memiliki 300 perusahaan yang tersebar di Banten, di Tangerang Selatan dan juga di Pandeglang, dan diatasnamakan nama anak buahnya, dan sebagian lagi merupakan perusahaan yang memang sudah ada dan namanya dipinjam untuk mengikuti proses lelang, di mana hal ini telah disampaikan sebelumnya oleh Kepala Bagian Humas Bagian Pemberitaan Informasi KPK, yaitu Priharsa Nugraha pada awal bulan Maret yang lalu. Dan memang sebagian perusahaan ini dimiliki oleh Wawan dengan diatasnamakan oleh anak buah Wawan. Dan sampai saat ini memang penyidik masih terus menggali informasi baik dari saksi, tersangka maupun mengumpulkan alat bukti yang cukup agar nantinya kasus ini segera dapat dilimpahkan di meja persidangan. Luisa. Baik Tika, lalu bagaimana dengan pemeriksaan tersangka lain untuk kasus yang sama? Ya, Luisa, untuk pengembangan kasus tindak pidana pencucian uang ini memang sampai saat ini KPK telah memeriksa sebagian besar saksi-saksi yang diduga terkait atau digunakan namanya untuk menjadi pemilik perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh Tubagus Hairi Wardana tersebut. Dan memang sampai saat ini pun KPK belum dapat mengkonfirmasi berapa total nilai proyek yang dimiliki oleh 300 perusahaan yang diduga merupakan kepunyaan dari adik dari Ratu Atut Khosia tersebut. Dan sampai saat ini pun KPK juga belum dapat menginformasikan jumlah harta kekayaan yang dicuci oleh Wawan sejauh ini, karena memang kasus ini masih dalam proses penyidikan seperti itu. Dan namun sejauh ini KPK telah menyita ada kurang lebih 80 unit mobil, mulai dari mobil mewah seperti Lamborghini kepunyaan Wawan dan hingga truk-truk pengaduk semen yang beratasnamakan Wawan juga. Dan bahkan aliran-aliran dana yang diberikan kepada sejumlah artis sebelumnya juga telah diperiksa oleh KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. Dan memang tindakan Wawan ini telah disangkakan beberapa pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sampai saat ini pun KPK terus mendalami dan mengembangkan nantinya informasi baik dari saksi maupun tersangka dalam kasus ini agar menemukan sejumlah alat bukti dan bukti-bukti yang cukup agar nantinya dapat dilimpahkan ke persidangan. Luisa. Baik Tika, terima kasih untuk laporan Anda. Tika Bermau dan juru kamera Hafiz Ar-Rasyid serta Said Kutub melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.